Selamat datang kembali teman-teman sekalian. Gua Anggara Paminata. Gua lagi pengen bahas sesuatu yang gua rasa penting banget buat kita pikirin bareng di awal 2026 ini. Dan karena ini relevan banget dengan disiplin ilmu formal gua, jadinya gua semangat banget untuk membuat video ini. Gua mau ajak kalian berimajinasi lagi cuy, karena kalau kata Om Khan ya, Immanuel Kant maksudnya, bukan Oliver Kahn. Katanya imajinasi itu bukan hiasan pikiran, ya adalah bagian dari cara manusia memahami realitas. Jadi tanpa imajinasi, manusia itu bahkan gak akan mampu memahami kenyataan itu sendiri. Jadi bayangin aja sebentar cuy, lo lagi bangun tidur, ambil HP, buka medsos favorit kalian ya, mau entah itu X, entah itu Instagram, entah itu TikTok, dan mulai scroll timeline kalian, beranda kalian, dan tiba-tiba layar kalian penuh sama opini yang seragam. Ada postingan yang sedang memuji-muji, menjilat, ada yang menyerang kebijakan pemerintah tertentu, ada juga komentar yang menyerang siapa aja yang berani mengkritik pemerintah, atau narasi positif yang seolah-olah semuanya oke-oke aja. Padahal di lapangan realitanya cuy, beda banget. Dan karena gua aktif di YouTube dan TikTok, gua sering merasakan sendiri cuy. Kadang gua pro dengan kebijakan pemerintah tertentu, dibilang buzzer pemerintah. Kadang gua mengkritik kebijakan tertentu dari pemerintah, dicap buzzer oposisi. Seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya, gue paling sering diserang entah itu lewat DM ataupun lewat komentar gitu ya. Diserang anak abah pernah, diserang anak banteng sering, bahkan pas gue mengkritisi Prabowo, gue juga diserang oleh ternak buzzer-buzzer dari pemerintah. Dan sebagai orang yang cukup aktif di dunia sosial media, gue lihat gimana arus info ini bisa bikin kita bingung gitu ya, dan bahkan mungkin kita juga ragu gitu loh sama apa yang kita lihat langsung dengan mata kepala kita sendiri. Dan ternyata ini bukan cuma pengalaman pribadi gue doang cuy, bahkan baru-baru ini di akhir 2025 kemarin dan awal 2026 kemarin, kita sama-sama melihat fenomena buzzer yang makin masif gitu ya. Ambil contoh kasus yang lagi rame dibahas, seorang content creator kayak Guru Gembul cuy, yang gue tahu sebagai sosok yang independen dan kritis gitu ya, mengungkap sebuah statement bahwa dia pernah ditawarin bayaran fantastis cuy, 1 juta rupiah per detik gitu ya, cuma buat bikin konten yang bilang bahwa Sumatera itu udah baik-baik aja di tengah banjir Aceh yang masih parah pada saat itu. Isinya yaitu menjelaskan bahwa Aceh sudah bagus, Sumatera Barat sudah bagus, Sumatera Utara sudah bagus, dan sebagainya. Dan tawaran yang dia berikan kepada saya itu adalah 1 juta rupiah per detik. Per detik saya ngomong. Bayangin aja cuy, banjir yang menerjang ribuan keluarga, rumah-rumah kebanjiran, orang-orang kehilangan tempat tinggal, dan warga biasa banyak dari kita seperti yang dilakukan Ferry Irwandi dan kawan-kawan, banyak yang menggalang dana sampai miliaran rupiah bahkan dalam hitungan hari gitu ya, buat membantu saudara-saudara kita di sana. Gue juga melihat betul gitu loh gimana solidaritas rakyat begitu luar biasa cuy. Tapi di sisi lain ada narasi di medsos yang seolah menutup mata sama penderitaan itu semua, dan semua itu demi menjaga citra positif pemerintah. Dan sebenarnya fenomena ini bukan hal baru cuy, meski di tahun 2026 ini rasanya makin intens. Gue inget banget cuy, ada beberapa yang DM gue di TikTok menanyakan kurang lebihnya, Bang Anggara, kenapa di TikTok banyak akun-akun dan konten kreator yang bilang situasi di Sumatera udah relatif aman, padahal kita itu masih butuh bantuan gitu loh. Pertanyaan itu membuat gua merefleksi diri cuy, bahwa komunikasi politik hari ini bukan lagi soal menyampaikan fakta, tapi soal membentuk opini publik sesuai agenda tertentu. Buzzer atau pasukan digital yang dibayar buat membuat narasi tertentu menjadi sebuah alat gitu ya, alat utama dalam memanipulasi hal ini cuy. Mereka bukan sekedar komentator biasa, mereka ini adalah bagian dari grand design strategi yang terorganisir, yang memanfaatkan algoritma medsos untuk mengamplifikasi pesan mereka sampai ke jutaan orang dalam waktu singkat. Gue sering berpikir gini cuy, gimana kita sebagai masyarakat bisa bertahan di tengah banjir informasi palsu gitu ya, atau informasi yang sudah terdistorsi seperti ini. Apalagi di tengah isu-isu besar kayak reformasi pemilu, KUHP baru yang kontroversial, atau bahkan proyeksi instabilitas politik
dari CSIS yang bilang tahun ini bisa jadi ujian berat buat perekonomian dan demokrasi kita. Fenomena buzzer ini benar-benar kayak virus yang menyebar diam-diam cuy, merusak kepercayaan kita satu sama lain dan pada akhirnya merusak pondasi masyarakat yang sehat. Dan hari ini gua pengen kita bahas secara mendalam ya, mulai dari apa sebenarnya buzzer ini, gimana komunikasi politik memanfaatkan mereka untuk memanipulasi opini. Contoh-contoh nyata yang kita lihat sehari-hari, dampaknya terhadap welfare rakyat, dan yang paling penting langkah apa sebenarnya yang bisa kita ambil sebagai warga sipil biasa untuk melawan itu semua. Ini bukan sekedar diskusi teori cuy, ini soal kehidupan kita sehari-hari, soal bagaimana kita bisa tetap kritis dan solid di tengah arus yang begitu kuat seperti hari ini. Cuy, pertama-tama gua pengen kita memahami dulu gitu ya, apa sih sebenarnya buzzer ini gitu dalam konteks politik kayak gini. Gua rasa ini penting banget sebagai dasar sebelum kita nyemplung lebih dalam gitu ya. Jadi buzzer politik secara gampangnya adalah orang atau kelompok yang dibayar atau dikoordinasi untuk menyebar pesan-pesan tertentu di sosial media dan platform digital lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi opini publik, bentuk persepsi masyarakat soal isu politik, tokoh, ataupun kebijakan tertentu. Kalau di zaman dulu, mesin propaganda pemerintah itu mungkin lewat pamflet, selebaran, dan berita nasional gitu ya, kayak TVRI zaman dulu gitu ya. Sekarang lewat media sosial dengan bantuan buzzer mereka. Ini bukan orang biasa dengan opini bebas cuy. Buzzer biasanya kerja terstruktur, kayak pasukan digital gitu yang menerima arahan dari pihak-pihak yang berpengaruh. Bisa dari partai politik, kandidat pemilu, atau bahkan lembaga tertentu. Mereka pakai akun-akun medsos untuk amplifikasi pesan, mulai dari komentar positif yang sedikit lebay gitu ya, sampai menyebar narasi yang dirancang untuk membuat sebuah ilusi dukungan massal. KPU sendiri bilang buzzer ini fenomena yang makin jadi sorotan cuy, terutama kalau menjelang pemilu ataupun pilkada. Kalau menurut mereka, buzzer nggak cuma mempengaruhi opini, tapi juga bisa jadi alat propaganda yang memicu hoax dan adu domba di tengah masyarakat. Itu juga selaras sama penjelasan seorang pakar politik di mana buzzer ini sering dikaitkan dengan money politik digital. Uang atau imbalan yang jadi pendorong utama, bukan ideologi atau keyakinan murni. Bayangin aja cuy, seorang buzzer bisa dapat bayaran gitu ya, jutaan bahkan ratusan juta cuma untuk sekali posting dan rangkaian komentar yang mendukung agenda tertentu. Ini udah bukan diskusi sehat lagi, tapi operasi terorganisir gitu ya buat mengontrol narasi. Apalagi kalau dia punya followers ribuan bahkan jutaan gitu. Nah sekarang kita lihat latar belakang fenomena ini biar lebih runtut gitu ya. Fenomena buzzer politik di Indonesia ini sebenarnya bukan hal yang baru cuy. Mereka muncul secara bebarengan gitu ya dengan ledakan medsos sekitar tahun 2010-an. Tapi benar-benar meledak di era pemilu 2014 dan 2019 di mana platform seperti Twitter, sekarang X, dan Facebook jadi medan perang opini mereka. Nah, pada saat itu buzzer sering dipakai untuk mendukung kandidat tertentu dan melakukan black campaign ke lawan politiknya. Tapi di 2026 ini fenomenanya udah makin kompleks dan masif cuy. Kenapa? Karena kita lagi di tengah transisi politik pasca pemilu 2024 kemarin. Dengan isu-isu gede kayak reformasi pemilu, KUHP baru yang kontroversial, dan proyeksi instabilitas sosial ekonomi dari CSIS yang warning resiko distrust publik yang tinggi. Di awal tahun 2026 ini aja kita lihat buzzer aktif banget respon bencana alam kayak banjir di Aceh dan Sumatera kemarin. Sementara ada beberapa kelompok warga sipil galang dana dan berjuang mendistribusikan di lapangan, ada narasi buzzer yang nge-push sebuah pesan bahwa semua terkesan terkendali atau menyerang kritik sebagai pembuat onar gitu ya. Kayak yang diungkap Guru Gembul soal tawaran bayaran fantastis yang tadi gue bahas. Latar belakang ini juga nggak lepas dari perkembangan teknologi dan regulasi cuy. Di Indonesia, Kominfo sendiri mencatat ada puluhan ribu akun buzzer aktif di tahun 2025 kemarin. Dengan anggaran kampanye digital sampai miliaran rupiah. Ini naik drastis gara-gara pandemi COVID-19 yang bikin semuanya serba online. Plus algoritma medsos yang memprioritaskan konten viral. Jadi buzzer gampang banget bikin tren palsu cuy. Dan kita melihat sendiri, pas bencana kemarin, gue sering lihat opini publik terpecah.
Di satu sisi ada yang menelan mentah-mentah narasi yang didorong buzzer, di sisi lain ada yang berbeda cuy kalau kita melihat realita di lapangan. Ini mirip banget sama pola yang diperingatkan oleh BPIP di mana buzzer mengancam keberagaman dan ini terkesan nggak terkontrol. Dan satu lagi mereka sering menyebar kebencian dan menimbulkan polarisasi. Kalau kita tarik lebih jauh lagi dalam melihat konteks ini cuy, latar belakang yang udah gue jelasin juga nyambung ke dinamika global, di mana di era geopolitik yang tegang seperti sekarang kayak comebacknya Trump di AS yang berpengaruh ke perdagangan Indonesia, buzzer lokal tuh bisa dimanfaatkan untuk nge-twist narasi domestik. Misalnya mendukung kebijakan ekonomi kontroversial kayak proyek hutan Papua dan lain-lain. Di Indonesia khususnya jelang Pilkada 2026, KPU NTT aja udah mewaspadai pengaruh buzzer untuk memanipulasi pilihan dari pemilih. Dan ini bukan cuma soal politik elit cuy, ini soal gimana buzzer jadi alat perang narasi di dunia maya, di mana fakta sering kalah sama emosi yang diamplifikasi sehingga menciptakan echo chamber yang negatif. Gua melihat ini sebagai sebuah hierarki terbalik gitu ya. Seharusnya komunikasi politik itu memprioritaskan welfare rakyat dan transparansi. Tapi malah jadi alat kontrol opini buat kepentingan segelintir elit. Dan dari definisi dan latar belakang ini juga kita bisa lihat buzzer bukan fenomena sepele cuy. Ini akar dari manipulasi yang lebih besar lagi yang bakal kita bahas lebih dalam lagi, yaitu bagaimana tepatnya proses manipulasi itu terjadi dalam komunikasi politik. Oke sih, setelah kita memahami definisi dan latar belakang dari buzzer itu sendiri, sekarang kita lanjut ke inti yang paling krusial, yaitu bagaimana sebenarnya proses manipulasi opini publik ini terjadi gitu ya lewat komunikasi politik yang memanfaatkan para buzzer ini. Gue jelasin secara runtut dan mendalam, langkah demi langkah, biar kalian bisa ikutin alurnya dengan jelas, tentu saja dengan bahasa yang paling sederhana. Ini bukan cuma teori abstrak cuy, gue menggabungkan sama contoh nyata yang kita lihat sehari-hari di tahun 2026 ini, plus sedikit refleksi dari pengalaman gue sendiri di lapangan. Karena pada akhirnya pemahaman itu bisa menjadi alat kita untuk melawan manipulasi tersebut. Yang pertama, mari kita mulai dari mekanisme dasar, yaitu framing narasi. Dalam teori komunikasi politik, framing itu cara bagaimana mengubah isu itu dibingkai atau disajikan biar cocok sama agenda tertentu. Kayak yang dijelasin sama Om Irving Goffman dalam studinya tentang media modern, buzzer ini kata Om Irving gitu ya, akan memainkan peran utama di isu-isu tertentu dengan memilih sudut pandang yang menguntungkan pihak yang memakai jasa mereka. Misalnya ambil contoh isu reformasi pemilu 2026 yang lagi anget-angetnya dibahas cuy dan menimbulkan banyak perdebatan gitu ya. Kayak wacana pemilihan kepala daerah balik lewat ke DPRD lagi, bukan langsung oleh rakyat. Buzzer bisa memframing ini sebagai langkah efisiensi anggaran untuk mengurangi money politics dan menstabilkan ekonomi daerah, sambil menekankan manfaatnya kayak penghentian miliaran rupiah yang bisa dialihkan ke welfare rakyat. Tapi di sisi lain mereka akan abaikan atau bahkan menyerang sudut pandang tertentu dari pihak-pihak tertentu yang kontra, yang bilang ini suatu kemunduran demokrasi dan kembalinya era Orde Baru atau Orde Baru yang sedang comeback lagi di era pemerintahan Prabowo Subianto ini, yang dimana demokrasi dirampas gitu ya dari tangan rakyat. Dan hasilnya opini publik yang awalnya ragu bisa tergiring untuk mempercayai bahwa ini adalah reformasi progresif. Meskipun survei dari LSI Denny JA menunjukkan mayoritas rakyat menolak dengan wacana ini cuy, karena khawatir kekuasaan makin terpusat di elit partai. Dan gue juga sering lihat di timeline sosmed gue cuy, bahwa postingan buzzer bisa di copy paste ratusan kali dengan diksi yang sama dan muatan poin yang hampir sama, dan membuat ilusi bahwa seolah-olah semua orang menyetujui hal tertentu. Dalam hal ini konteksnya adalah reformasi pemilu dari DPRD. Padahal itu adalah strategi yang terkoordinasi dengan baik. Kedua, proses manipulasi ini melibatkan amplifikasi emosi dan sentimen, bukan fakta yang rasional. Buzzer tahu betul cuy gimana algoritma medsos seperti X, Instagram, ataupun TikTok bekerja. Mereka bakal prioritaskan konten yang memicu reaksi kuat seperti like, retweet,
ataupun komentar yang emosional gitu ya. Jadinya mereka memakai bahasa-bahasa yang lebih dramatis, hiperbola, atau bahkan meme yang menyentuh emosi dasar dari manusia atau netizen. Rasa takut, amarah, ataupun rasa proud to be nasionalistik. Dan ini mirip juga kasus yang diungkap oleh Guru Gembul, di mana tawaran bayaran tinggi diberikan untuk bikin konten positif. Meskipun realita di lapangan penuh penderitaan. Dampaknya emosi publik tergiring ke polarisasi, satu kelompok jadi defensif dukung pemerintah, kelompok lain makin sinis gitu ya. Dan bahkan menurut data dari Kominfo tahun 2025 cuy, amplifikasi semacam ini bisa meningkatkan engagement sampai 300% dalam waktu 24 jam. Tapi juga memicu distrust yang lebih dalam, kayak yang dilakukan oleh CSIS soal peringatan soal resiko instabilitas sosial ekonomi di tahun 2026 ini. Dan jujur aja ini bikin gua sadar akan satu hal, manipulasi ini bukan cuma soal kata-kata cuy, tapi soal memanfaatkan emosi untuk menutup fakta. Yang ketiga, ada elemen koordinasi massal dan penggunaan teknologi yang bikin manipulasi ini makin efektif cuy. Buzzer itu nggak pernah kerja sendirian cuy, itu yang harus kalian pahami. Mereka adalah bagian dari tim besar, dikoordinasi lewat grup chat dan mendapat arahan langsung dari agensi public relation politik, atau bahkan bot otomatis yang duplikat pesan gitu ya, yang membentuk sebuah orkestra. Satu pesan utama disebar ke ribuan akun, bahkan hashtag viral ataupun thread panjang untuk menciptakan bandwagon effect. Efek di mana orang ikut-ikutan karena lihat, bukan karena mereka mengerti. Dan ketika kita tanya orang-orang seperti ini, mereka akan bilang, lah semua orang juga bilang begitu gitu loh. Kita ambil contoh kasus KUHP baru yang efektif mulai 2 Januari 2006 kemarin, yang gue juga udah bikin videonya kemarin. Buzzer berkoordinasi untuk framingnya sebagai reformasi humani yang meninggalkan warisan kolonial, tapi abai terhadap pasal kontroversial seperti penghinaan terhadap pemerintah yang bisa mengancam warga negara selama 3,5 tahun penjara, atau kuasa polisi yang lebih besar gitu ya dengan KUHP pidana yang baru untuk penyitaan tanpa izin hakim. Koalisi masyarakat sipil udah deklarasi Indonesia darurat hukum gitu ya gara-gara soal ini, tapi narasi buzzer yang dominan di medsos membuat opini publik terpecah belah. Banyak yang percaya ini sebuah langkah maju, padahal pakar bilang ini buka ruang untuk kesan kesewenang-wenangan. Di level teknologi, mereka pakai tools seperti analitik data untuk target audiens yang spesifik, misalnya anak-anak Gen Z di kota besar yang cenderung mudah tergiring tren gitu ya. Kelompok boomers yang gampang banget kemakan isu-isu di grup WA, dan milenial tolol yang hobinya karaoke gitu ya. Ini gampang banget ikut atau terseret oleh arus ataupun tren yang baru. Gue punya teman seorang aktivis digital cuy, dan dia bilang satu kampanye buzzer itu bisa nge-reach jutaan impresi dalam waktu seminggu untuk upaya menciptakan realita alternatif di dunia maya. Ini mirip pola yang gue lihat di isu lingkungan, seperti proyek gula tebu di Papua yang akan menebang 2 juta hektar hutan. Nah, di sini buzzer koordinasi narasi untuk mengglorifikasi bioetanol dan kemajuan energi nasional sambil menutupi ancaman terhadap hak adat dan biodiversitas. Manipulasi ini sering dikombinasikan sama disinformasi selektif dan penargetan kelompok rentan sih. Apa itu kelompok rentan? Kalian tuh jangan naif dan terlalu polos cuy. Buzzer itu nggak cuma nyebar narasi positif, mereka juga menebar hoax halus ataupun fakta yang setengah-setengah untuk mendiskreditkan lawan politik cuy. Misalnya di tengah prediksi geopolitik tegang seperti sekarang, seperti konflik Amerika Serikat Venezuela misalnya yang berpengaruh ke harga minyak global, buzzer lokal itu bisa mentwist sebuah narasi untuk mendukung kebijakan domestik dari Prabowo Subianto. Kayak swasembada energi sambil menyerang para kritikus sebagai agen asing. Ini adalah target kelompok rentan seperti masyarakat pedesaan ataupun pemilih pemula yang kurang akses info yang berimbang. Data dari BPIP menunjukkan bahwa disinformasi seperti ini naik 40% di masa transisi politik seperti sekarang.
yang memicu kebencian dan memicu adu domba sehingga menimbulkan disharmoni antar warga. Gue sering merasa prihatin gitu ya pas melihat komentar video gua. Orang-orang ini yang seharusnya bersatu untuk welfare bersama gitu ya, malah terpecah gara-gara manipulasi seperti ini. Ini pola hierarki terbalik yang gua sering kritisi. Kekuasaan itu seharusnya untuk rakyat, bukan untuk mengendalikan pikiran mereka. Dan dari ini semua, mekanisme ini, framing, amplifikasi emosi, koordinasi massal, dan disinformasi, kita bisa melihat bagaimana manipulasi opini jadi begitu kuat dan sistematis. Dan ini bukan suatu kebetulan semata, ini strategi yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan narasi di era digital. Nah, setelah kita kupas bareng-bareng gimana proses manipulasi opini lewat buzzer ini secara sistematis gitu ya, dari framing narasi, amplifikasi emosi, koordinasi massal sampai disinformasi selektif, sekarang kita melihat lebih dalam soal dampaknya yang luas ke masyarakat kita. Gua rasa ini bagian yang paling bikin gua prihatin cuy, karena dampak ini nggak cuma soal dunia maya, tapi ini udah merembet ke kehidupan nyata kita sehari-hari, ke welfare rakyat, dan bahkan ke fondasi demokrasi Indonesia di tahun 2026 ini. Karena pada akhirnya pemahaman dampak ini bisa jadi panggilan untuk kita berbuat atau bertindak minimal ke diri kita sendiri. Yang pertama, dampak paling langsung atau nyata adalah naiknya distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap institusi dan informasi. Kalian bayangin aja cuy, pas buzzer membanjiri timeline kita sama narasi yang terdistorsi, orang-orang mulai ragu mana yang fakta, mana yang realita, mana yang manipulasi gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi data dari CSIS di Outlook 2026 mereka, distrust ini udah jadi resiko struktural utama. Dan gue juga sering bilang distrust seperti ini kayak racun yang lambat laun bakal merusak solidaritas kita sebagai bangsa. Membuat orang itu lebih memilih diam daripada bertindak ataupun bicara gitu ya. Dan pada akhirnya memperburuk ketimpangan sosial ekonomi yang udah ada. Yang kedua, dampak yang gak kalah parah adalah sebuah polarisasi sosial yang semakin dalam cuy. Manipulasi lewat buzzer itu sering memicu adu domba cuy, dan dimana masyarakat terpecah belah jadi kelompok-kelompok yang saling curiga, pro versus kontra, dukung pemerintah ataupun oposisi gitu ya. Ini mirip apa yang diperingatkan oleh BPIP soal disinformasi yang meningkat sebagai risiko keberagaman di mana buzzer ini gak terkontrol untuk memicu kebencian dan fragmentasi. Orang-orang yang dulu sebelum era sosmed itu bersatu untuk isu kemanusiaan, sekarang debat sengit di TikTok cuma gara-gara narasi polarisasi ini. Dampaknya apa? Dampaknya masyarakat makin susah dialog konstruktif. Kita lebih sibuk bertengkar di sosial media daripada cari solusi bareng-bareng. Ini bukan cuma soal opini cuy, ini soal retaknya ikatan sosial di mana rakyat bawah yang seharusnya prioritas welfare justru jadi korban pertama dari konflik ini. Selanjutnya dari sisi diskursus publik, dampaknya adalah mundurnya kualitas perdebatan dan informasi yang sehat, di mana di era di mana buzzer dominasi variasi dari sebuah narasi, fakta sering kalah sama emosi yang lagi viral. Seperti yang Kominfo catat soal hoax yang meningkat 40% di masa transisi politik, ini bikin ruang publik yang seharusnya jadi tempat diskusi bebas seperti teori Habermas soal public sphere gitu ya, malah jadi arena propaganda cuy. Gue miris cuy melihat sebuah kenyataan bahwa di sosmed anak muda yang seharusnya kritis soal masa depan mereka malah tergiring oleh buzzer, sehingga isu penting soal masa depan mereka sendiri kayak pendidikan mahal atau PHK massal gitu ya, itu terpinggirkan gitu loh. Ini mundur dari demokrasi kita di mana suara rakyat seharusnya jadi dasar sebuah kebijakan, bukan untuk menjadi narasi yang gampang dibeli gitu loh. Dari semua dampak yang gue jelaskan cuy, sekarang kita masuk ke kritik sistemik yang gue lihat sebagai akar masalahnya. Gue sering bilang ini adalah pola hierarki terbalik di masyarakat kita cuy, di mana negara dan elit harusnya memprioritaskan nyawa dan welfare rakyat, tapi malah menggunakan jasa buzzer
untuk pencitraan dan kontrol opini. Ini seperti otot kekuasaan yang maksimal, bukannya serve ke masyarakat, tapi malah jaga image dan citra dengan segala cara. Bahkan kalau perlu, cara-cara manipulatif pun akan ditempuh. Contohnya di tengah prediksi Menteri Keuangan Purbaya soal risiko pemakzulan kalau ekonomi nggak membaik gitu ya, buzzer malah sibuk amplifikasi optimismenya. Padahal realita defisit tinggi dan pengangguran itu naik gitu loh. Dan ini adalah mental sistemik yang gagal menjadi prioritas. Kenapa rakyat harus galang dana sendiri untuk bencana? Sementara anggaran negara triliunan dipakai untuk program flagship, tapi narasinya dikendalikan oleh para buzzer. Ini bukan soal individu atau partai cuy. Ini soal sistem yang lepas tangan dari transparansi. Seperti deklarasi Indonesia Darurat Hukum dari para aktivis, dari para pemerhati hukum soal KUHP baru. Sebagai warga biasa, gue melihat ini sebagai langkah mundur demokrasi cuy. Dimana kekuasaan makin terpusat dan buzzer menjadi sebuah alat untuk meminggirkan kritik yang sah. Ini adalah sebuah pola prostitusi kewenangan kalau gue sebut ya, dimana izin dan narasi dijual demi kepentingan segelintir elit, bukan untuk kepentingan bersama. Kritik ini bukan untuk ajakan dari gua untuk menyerah cuy. Ini ajakan untuk berubah. Dampak dan sistemik ini bisa kita ubah kalau kita paham akarnya. Nah jadi cuy, setelah kita kupas tuntas dampak buruk dari fenomena buzzer ini, mulai dari distrust yang meracuni kepercayaan kita, polarisasi yang memecah belah masyarakat, mundurnya diskursus publik yang sehat, sampai kritik sistemik soal hierarki terbalik seperti yang gue bilang, di mana kekuasaan lebih sibuk mengontrol narasi daripada welfare atau kesejahteraan rakyat. Gue pengen kita nggak berhenti di situ cuy. Ini bukan akhir dari sebuah cerita, ini justru titik awal untuk kita berubah dan mengambil peran aktif. Gue sering bilang di setiap tantangan ada peluang, dan di tengah arus manipulasi ini peluang terbesar kita adalah kekuatan kolektif sebagai warga biasa yang sadar dan punya prinsip. Hari ini gue pengen ajak kita semua buat nggak pasrah, tapi malah lebih proaktif. Karena perubahan sejati dimulai dari kita sendiri, bukan nunggu dari atas. Gue mau mulai dari motivasi dan pemikiran dasar yang selalu gue pegang dari apapun yang gue pelajari. Saat Ferry Irwandi dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain dalam hal ini mempelopori untuk membuat sebuah donasi kemanusiaan, gue melihat betul bagaimana rakyat biasa kayak kita bisa menggalang dana bahkan sampai miliaran rupiah dalam hitungan hari gitu ya, tanpa bergantung sepenuhnya sama narasi resmi dari pemerintah pusat ataupun buzzer. Itu adalah sebuah bukti nyata bahwa kita punya kekuatan solidaritas yang luar biasa cuy. Nah di tengah prediksi CSIS soal potensi instabilitas politik di tahun ini, di mana distrust dan ketegangan sosial bisa naik gara-gara ekonomi yang rapuh dan reformasi kontroversial, kita juga jangan lupa bahwa sejarah Indonesia penuh dengan cerita rakyat yang membangkitkan semangat nasionalistik. Contohnya seperti gerakan reformasi 98 yang dimulai dari suara-suara kecil tapi konsisten gitu ya. Intinya gue mau ajak kalian semua untuk tidak membiarkan buzzer atau manipulasi komunikasi politik bikin kita diem dan terpecah. Justru ini adalah saat dimana kita ingat lagi dengan nilai-nilai dasar kita sebagai bangsa, gotong royong, keadilan, dan transparansi gitu ya, yang bisa jadi benteng untuk melawan arus negatif. Gue yakin kalau kita tetap kritis dan saling mendukung, kita bisa ubah narasi dari yang dikuasai oleh pemerintah jadi dikuasai oleh rakyat. Dan ini bukan mimpi kosong cuy, ini realita yang gue lihat setiap hari di inisiatif warga, seperti kampanye verifikasi fakta yang mulai marak di komunitas online. Kita juga harus paham betul cuy, bahwa kita bukan korban yang pasif. Di era digital 2026 ini dengan akses informasi yang luas banget, kita punya tools untuk melawan itu semua. Dengan selalu ngecek fakta sebelumnya tanpa harus menelan mentah-mentah informasi apapun itu. Ataupun mungkin kalian bisa juga ikutan komunitas atau open group discussion soal isu politik ataupun kebijakan publik tertentu. Kenapa gue harus bicara ini semua cuy? Karena gue percaya setiap tindakan kecil bisa jadi gelombang yang besar. Dan gue yakin betul dengan semangat itu kita bisa membangun masyarakat yang lebih tangguh, di mana welfare rakyat jadi prioritas utama, bukan pencitraan.
Ini juga nyambung ke kritik sistemik tadi. Kalau sistem gagal, kita yang harus isi kekosongan itu dengan inisiatif kita sendiri. Kayak program komunitas untuk edukasi digital ataupun dukungan korban bencana. Gua menyarankan bikin kebiasaan sederhana. Setiap lihat postingan viral, tanyakan diri kalian masing-masing. Kira-kira siapa di balik ini? Ada agenda apa? Lalu siapa yang diuntungkan dari ini semua? Ini adalah sebuah langkah kecil yang kalau jutaan orang lakukan bisa ubah landscape opini publik, cuy. Selanjutnya, gunakan suara kita di medsos itu secara bijak, cuy. Share cerita nyata dari lapangan, bukan ikut-ikutan buzzer. Share dari perspektif kalian sendiri berdasarkan disiplin ilmu formal yang kalian kuasai tentang hal-hal yang relevan dengan prinsip keilmuan kalian. Misalnya seperti sekarang gue bicara tentang komunikasi politik itu karena studi strata 2 gue itu adalah ilmu komunikasi. Dan yang terakhir, cuy, omongan gue di semua video gue ini ya, di channel ini ya, bukan sebuah kebenaran absolut. Kalian boleh beda pemikiran dan beda pendapat dari yang gua sampaikan. Gua bukan kreator yang maha benar dengan segala keilmuan yang gua miliki. Justru gua banyak salahnya dan banyak banget kurangnya. Dan kalau misalnya kalian anggap gua bikin video ini untuk mencerdaskan, untuk menginfluence kalian, kalian salah besar. Karena gua capek-capek riset, buka-buka buku lagi, bikin dan edit video hanya untuk AdSense, ya. Nothing else. Kalau kalian punya pengalaman pribadi soal buzzer dan manipulasi opini, silahkan drop komentar kalian di bawah. Kalau kalian gak suka sama video ini, jangan di subscribe, apalagi di like gitu ya. Skip aja. Terima kasih banyak udah menyimak sampai akhir video. Dan ingat, di antara hiruk pikuk manipulasi ada ruang besar buat kemanusiaan dan solidaritas kita. Sampai jumpa di video berikutnya.